Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh sungguh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Dialah Allah kita, Dia yang layak disembah dari segala bangsa. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan,
Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang layak disembah. Besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sembah Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan, diagungkan. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami agungkan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sembah Tuhan, ditinggikan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah yang layak disembah atas segala bangsa Tuhan. Besar dan ajaib karya-Mu, adil dan benar jalan Tuhan. Dan kami sungguh rindu hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam keadilan-Mu, hidup dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Dan kami sungguh rindu Tuhan, setiap orang, segala bangsa, di muka bumi, bahkan seluruh ciptaan-Mu, boleh sungguh menyembah, meninggikan nama Tuhan.
Pagi ini kami boleh sungguh menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Dan biarkan Tuhan hadirat Tuhan menjadi kerinduan kami senantiasa. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh sungguh bersama-sama memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mengalami hadirat-Mu, untuk bersama-sama boleh sungguh diperlengkapi Tuhan, dan terus dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman. Firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Dan kami rindu Tuhan Engkau boleh sungguh menyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Bapa, lawat kami setiap pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami mau menyambut firman-Mu pagi ini di dalam penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, pagi ini kita berbicara tentang topik doa yang menembus generasi. Sebagai salah satu perspektif bagaimana kita melihat iman orang tua, atau iman orang tua merupakan warisan bagi generasi. Ketika kita berbicara tentang iman orang tua atau apa yang dimiliki, keyakinan yang dimiliki oleh orang tua, keyakinan yang dimiliki oleh orang tua itu sangat berdampak bagi kehidupan generasi. Jadi iman orang tua warisan bagi generasi. Dan hari ini kita melihat salah satu contoh nyata dalam kehidupan iman Timotius. Saudara, Rasul Paulus mengungkapkan tentang bagaimana doa ucapan syukurnya kepada Allah tentang atau mengenai hal-hal termasuk menyangkut iman para muridnya. Salah satu muridnya adalah Timotius. Dan Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana iman dalam diri Timotius itu iman yang bertumbuh dari generasi ke generasi. Maka ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, kemarin dalam khotbah minggu saya di bagian terakhir, saya kutip sebuah quotation kutipan yang mengatakan, katakan kepadaku siapa ayahmu, maka aku akan katakan katakan tentang siapa dirimu. Sudah apa yang ketika kita berbicara tentang iman, iman itu bukanlah sekedar warisan biologis. Oh, karena bapaknya Kristen, mamanya Kristen, anaknya Kristen. Bukan sekedar itu. Melainkan warisan rohani yang dibentuk dalam pelukan kasih, teladan hidup, dan terutama dalam doa yang tak henti. Terlepas
ketika kita berbicara tentang iman itu, memang tidak semua karena orang tuanya percaya, anaknya percaya. Tetapi yang saya mau katakan, ketika engkau mulai percaya, karena ada banyak orang percaya mulai dirinya kan, bukan karena orang tua maksud saya. Tetapi yang saya mau ingatkan, melalui imanmu yang kau miliki hari ini, engkau harus mewariskan kepada keturunanmu. Bagi kita yang lahir dalam lingkungan orang-orang yang sudah percaya, apa yang dialami Timotius ini, saya kira juga banyak kita alami. Ketika Paulus menyebut iman Timotius, ia tidak hanya berbicara tentang sebuah keyakinan pribadi, tetapi tentang sebuah warisan iman. Perhatikan, warisan iman lintas generasi. Yang hidup dan nyata, iman itu dimulai bukan dari Timotius. Tapi iman itu sudah dimulai dari siapa? Neneknya, Lois. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh ibunya, Eunike. Dan kini iman itu ada atau membara dalam diri Timotius. Saudara, itu yang saya katakan. Ketika kita berbicara iman itu mulai dari kita, lanjutkanlah kepada generasimu. Iman itu bukan masalah urusan pribadi. Banyak orang bilang, oh itu iman pribadi masing-masing. Bukan masalah pribadi saja. Tapi masalah dari generasi ke generasi. Bagaimana engkau mewariskan imanmu kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu. Melalui apa? Melalui keteladanan, melalui apa? Melalui tindakan yang nyata, yaitu doamu. Saudara, kalau kita berbicara tentang iman yang ada dalam diri Timotius, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kehidupan yang membumi dalam doa, kasih, dan ketekunan. Saudara, ketika kita berbicara tentang iman, ya, saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara berdoa untuk anak-anak. Saya yakin kita sama. Kita selalu berada, salah satu topik utama yang kita selalu doakan adalah bagaimana anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, saya secara pribadi pun setiap kali, setiap saat saya berdoa untuk anak-anak, hal yang utama adalah mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Dalam situasi apapun, dimanapun. Tapi itu yang selalu saya doakan. Di samping mendoakan, apa yang kita lakukan? Ketika kita berdoa untuk anak-anak kita supaya dia hidup takut akan Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran, kita pun sedapat mungkin memberikan contoh, teladan bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita hidup benar. Karena kalau saya dan saudara berdoa untuk mereka hidup takut akan Tuhan, tetapi hidup kita sehari-hari yang mereka saksikan sekarang jauh dari apa yang didoakan, saudara, bagaimana mereka bisa belajar hidup takut akan Tuhan itu seperti apa? Kalau kita selalu berdoa supaya anak-anak kita hidup benar, tetapi hidup kita sehari-hari jauh dari apa yang dikatakan benar, maka anak-anak sulit melihat contohnya dari kita. Maka saudara, saya percaya semakin kita mendoakan anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup di dalam iman, untuk hidup benar, maka saya dan saudara sendiri dalam hidup hari ini berjuang untuk hidup benar, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup di dalam iman. Saudara, doa yang kita naikkan dengan iman tidak pernah berhenti di langit-langit rumah.
Saudara dengar baik. Doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh di dalam iman, di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kepada anak kita, tidak pernah berhenti di atas langit-langit rumah kita. Doa-doa kita itu menembus batas waktu dan generasi, menjangkau anak-anak yang bahkan mungkin belum lahir. Dari generasi anak-anak kita, generasi cucu-cucu kita, dan seterusnya. Saudara, satu kebanggaan saya dan kebahagiaan saya ketika orang tua selalu mengatakan kepada saya selalu berdoa untuk kalian. Satu kebahagiaan, satu kebanggaan, satu kekuatan. Banyak orang tua hari ini merasa gagal karena anak-anaknya menjauh dari Tuhan. Namun saudaraku, renungan ini mengingatkan kita bahwa doa adalah pekerjaan yang tidak sia-sia. Mungkin hari ini engkau belum melihat anak-anakmu sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Engkau sudah doakan bertahun-tahun. Tapi percayalah, doa yang kita naikkan tidak pernah sia-sia. Saudara, memang orang tidak suka mendengar contoh yang saya berikan. Tapi saya sebut ini untuk memperlihatkan kebenaran, realita. Ada tokoh yang sangat terkenal. Yang begitu luar biasa Tuhan mengubahnya. Ya. Mamanya berdoa untuk dia. Saudara, berapa lama? 1 tahun, 2 tahun. Mamanya berdoa untuk dia selama 25 tahun. Saudara, memang ketika contoh ini diberikan, orang tidak suka. Masa Pak, saya harus berdoa untuk 25 tahun untuk anak saya? Tapi contoh ini memberikan satu gambaran. Bahwa doa itu tidak sia-sia. Maka ketika engkau menyaksikan anak-anakmu belum hidup dalam Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Saudara, saya sering saksikan ini. Saya berdoa untuk sebuah relasi. Membutuhkan waktu 30 tahun lebih. Bahkan ketika saya bukan hampir, saya lupa. Sudah gak lagi saya bawakan doa dengan sungguh-sungguh. Baru saya mengalami jawabannya. Saya ditegur Tuhan oleh peristiwa ini. Bahwa doa yang kita naikkan itu tidak pernah sia-sia. Sudah, maka engkau jangan pernah menyerah berdoa untuk anak-anakmu. Engkau jangan pernah berhenti berdoa untuk cucu-cucumu. Untuk generasi-generasi yang akan datang. Bawa terus di dalam doamu. Lois dan Eunike mungkin tidak tahu bahwa cucu dan anak mereka akan menjadi pemimpin besar dalam gereja mula-mula. Itu Timotius kan? Tetapi mereka tahu satu hal. Mereka tetap setia dalam doa dan teladan. Saudara, hari ini kita diundang untuk melakukan hal yang sama. Memilih hidup yang berakar dalam firman. Dan menaikkan doa-doa yang penuh iman untuk generasi yang akan datang. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini memandang rendah doa. Melecehkan doa. Banyak orang Kristen merasa lebih hebat tindakannya itu. Pemikirannya itu. Tapi kebenaran firman Tuhan dan dibuktikan dengan sejarah
betapa doa itu punya kuasa, punya dampak yang besar. Saudara, kalaupun hari ini engkau belum melihat jawaban doamu itu, tetaplah berdoa. Saya selalu mengingatkan kita, kepada siapapun, prinsip pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Jangan pernah berhenti. Sekalipun engkau sudah menaikkan doa itu bertahun-tahun, tapi berdoalah. Karena ketika kita berdoa, justru Tuhan juga boleh menjawab doa-doa kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan generasi-generasi kita berikutnya mengalami kuasa doa kita. Doa kita boleh menyelamatkan generasi. Karena doa kita, doa yang tidak berhenti di sini, tetapi doa yang mau menembus batas generasi. Tuhan memberkati kita, senantiasa menolong kita. Kita rindu Tuhan menyelamatkan generasi kita. Kami sungguh sembah Tuhan Yesus. Tinggikan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, selamatkan generasi ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau selamatkan generasi ini Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Ya Tuhan Allah yang setia, dari generasi ke generasi, kami bersyukur atas anugerah iman yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Seperti Lois dan Eunike, tolong kami menjadi pribadi yang mewariskan iman, bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat kehidupan dan doa kami yang setia. Meskipun kami tidak selalu melihat buahnya sekarang Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja di balik layar bagi anak-anak cucu-cucu kami. Kiranya anak dan cucu-cucu kami mengalami kasih-Mu secara pribadi dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Dan biarkan apa yang boleh dialami oleh Timotius, itu juga yang boleh terjadi dalam generasi-generasi kami yang akan datang. Kami rindu, kami terus setia menjadi teladan. Kami terus setia mengajarkan. Kami terus setia berdoa bagi generasi yang akan datang. Mungkin hari ini kami belum melihat hasil apa-apa, tapi kami rindu Tuhan, kami terus menaikkan doa-doa kami. Karena kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh nyatakan kehendak-Mu. Doa-doa kami tidak pernah terhenti oleh langit-langit di rumah kami. Tapi doa yang terus menembus lintas batas waktu dan generasi. Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami ada hari ini. Kami boleh memiliki iman di dalam Engkau. Kami juga percaya ini karena iman generasi-generasi sebelumnya, oleh nenek kami, oleh orang tua kami, atau kalaupun kami mulai dari diri kamilah mengenal Engkau,
percaya kepadamu. Kamilah orang yang pertama mengenal Engkau dalam keluarga kami. Biarlah Engkau pakai kami untuk melalui kami boleh menyelamatkan, memenangkan generasi-generasi berikutnya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Pagi ini kami sungguh-sungguh menyerahkan buat setiap kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami keseharian kami boleh menjadi teladan. Hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk setiap tindakan kami, karena tidak hanya hari ini dampaknya, tapi tindakan yang berdampak pada masa depan generasi-generasi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh masih izinkan kami bersama-sama dengan orang-orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan, melalui mereka kami belajar betapa kesetiaan Tuhan menyertai hidup orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami sungguh bersyukur karena kehadiran mereka di tengah-tengah kami menjadi contoh teladan kesetiaan iman mereka, bahkan kesetiaan Tuhan dalam memelihara orang-orang percaya. Tuhan, kami terus berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikan kepada mereka juga iman yang semakin teguh, iman yang tak tergoyahkan, dan biarlah melalui kesederhanaan mereka, kesetiaan mereka, itu contoh, itu teladan yang kuat berbicara dan memberi dampak bagi kami generasi saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua kami, supaya dalam masa lanjutnya mereka, Tuhan boleh mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan kami terus berdoa supaya sekalipun fisiknya melemah, tetapi biarlah iman dan keyakinannya justru semakin kuat kepadamu. Kami sungguh selalu percayakan janji Tuhan bahwa sampai masa tua, sampai masa putih rambut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedikit pun. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua kami, Tuhan, para lansia, para usinda, supaya mereka boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Dan biarlah kami orang-orang muda, berikan kepada kami juga terus Tuhan, Tuhan bimbingan-Mu untuk kami boleh menghargai, menghormati, bersikap hormat kepada setiap orang tua kami, Tuhan, supaya mereka juga boleh semakin diteguhkan, mereka boleh semakin Tuhan mengalami kekuatan bahwa di dalam Engkau juga. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk keluarga-keluarga yang memiliki pergumulan, masalah anak-anak, masalah Tuhan relasi mereka dengan anak-anak. Tuhan, Kau juga yang menolong supaya kami semuanya boleh setia kepadamu, mengingatkan, menjadi teladan, dan terus membawa dalam doa. Kami berdoa kalau ada orang-orang tua yang merasa kecewa karena anak-anaknya yang selalu membuat luka, yang selalu membuat kecewa buat orang tua. Biarlah orang-orang tua boleh tetap senantiasa setia di dalam Tuhan dengan kasih, dengan iman, berdoa bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang mengalami luka terhadap orang tua. Biarlah anak-anak kami juga boleh, melepaskan pengampunan buat orang-orang tua mereka, Tuhan. Supaya anak-anak kami boleh merasakan damai sejahtera berkat pemeliharaan. Tuhan, jangan biarkan relasi orang tua anak dikacau oleh apapun juga. Jangan biarkan relasi anak dan orang tua juga dikacau oleh apapun juga. Kami rindu Tuhan relasi-relasi yang baik tercipta di tengah-tengah keluarga orang percaya, sehingga mereka boleh mengalami hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sebagai orang tua, Tuhan ajar kami, tolong kami untuk kami bisa memberikan teladan, memberikan didikan, bimbingan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan ajar kami sebagai orang-orang tua juga untuk boleh belajar, memahami untuk anak kami. Demikian sebaliknya anak-anak kami, Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Engkau juga yang menolong mereka, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang mengalami
perawatan khusus, yang sedang mengalami Tuhan mungkin treatment khusus, Tuhan juga berkati supaya saudara kami jemaat-jemaat Tuhan boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau ada hari-hari ini anak-anak yang jauh dari orang tua mereka, anak-anak yang menjauhkan diri dari orang-orang tua mereka, biarkan mereka boleh sungguh kembali, mereka boleh sungguh-sungguh kembali, dan mereka boleh sungguh mengalami kuat kuasa doa, kasih, dan iman dari orang tua mereka. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap relasi-relasi yang ada, sekalipun mungkin ada anak dan orang tua yang terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan. Tuhan senantiasa peliharakan supaya kami semuanya terus hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menolong dan memberkati kami. Kami secara khusus juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Mereka yang masih di bangku sekolah, Tuhan berkati. Mereka yang sudah naik kelas, Tuhan Kau juga yang memberkati. Mereka yang telah menyelesaikan studi dari sekolah dan ingin lanjut ke universitas, Tuhan juga berkati. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang mungkin sudah diterima di salah satu perguruan tinggi. Kami tetap berdoa untuk mereka yang belum diterima sampai hari ini. Mereka masih mencari dan mencari. Tuhan tolong pimpin mereka supaya Tuhan arahkan, supaya mereka memasuki perguruan tinggi yang tepat bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk mereka, bagi mereka yang sudah tamat, yang sudah selesai dari universitas dan saat ini bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk Tuhan untuk aktivitas mereka. Engkau juga yang memberikan ide gagasan supaya anak-anakmu juga bisa bekerja dan juga boleh mempunyai inisiatif untuk bagaimana berusaha. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami dari, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berkarya. Dan selamat kita terus nantiasa hidup dalam Tuhan. Dan ingatlah doa yang saya dan saudara naikkan menembus generasi. Selamat berkarya. Tuhan senantiasa menyertai kita dan generasi di bawah kita, anak dan cucu kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.